Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Revani selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini. Pertama-tama izinkan saya dan rekan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Pina Rizky Aprilia dengan NIM 632208869. Saya Tofani Nurrohma dengan NIM 632200647. Baik, pada kesempatan kali ini kami berdua akan mempresentasikan tentang statistika deskriptif dan pengolahan data. Di sini kita akan menjelaskan tentang beberapa poin. Yang pertama, ada mengetahui cara membuat tabel frekuensi dan grafik histogram dengan menggunakan data kelompok. Lalu ada bagaimana cara menentukan mean, median, modus, kuartil, jangkauan, dan simpangan dengan menggunakan data tunggal. Lalu yang terakhir ada bagaimana cara menentukan keruncingan kurva. Yang pertama, tahukah kamu apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif yaitu ilmu statistika yang mengolah dan menyajikan data dengan melihat gambaran secara umum. Statistika deskriptif tidak berfungsi untuk menarik kesimpulan atau probabilitas dari data, melainkan hanya untuk menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan atau fenomena. Lalu, apa tujuan dari statistika deskriptif? Tujuannya yaitu untuk menggambarkan data dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti tabel, grafik, atau histogram, serta untuk menentukan ukuran pemusatan data seperti mean, median, dan modus. Lalu, ada berapa jenis statistika deskriptif? Berdasarkan pada ruang lingkupnya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, penyajian data, tabel, grafik, atau histogram. Lalu kedua, ada pemusatan data, mean, median, dan modus. Dan yang terakhir, ada penyebaran data seperti jangkauan, simpangan, dan hamparan. Di sini yang pertama yaitu kita akan pembuatan tabel frekuensi dan grafik histogram dari data kelompok tersebut. Di sini ada data yang tersaji. Data berikut adalah hasil ujian tengah semester statistika dari 100 orang mahasiswa. Langkah-langkah sebelum membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama di sini data yang tersedia yaitu 100. Cara mencari jangkauan yaitu nilai maksimal dikurang dengan nilai minimal sama dengan 90 dikurang 30 sama dengan 60. Lalu banyak kelas yaitu 1 ditambah 3,3 logaritma, nilainya sama dengan 1 ditambah 3,3 logaritma 100, yaitu 7,6. Panjang kelas, yaitu 100 dibagi 7,6. Atau banyak kelas dibagi dengan, atau banyak data dibagi dengan banyaknya kelas, atau 13,5. Kita pembulatan menjadi 13. Lalu kemudian ada tabel distribusi frekuensi. Di sini terdapat nilai kelas dan frekuensinya. Ada nilai kelas 30 sampai 42 dengan frekuensi 1, 43 sampai 55 dengan frekuensi 8, hingga yang terakhir ada nilai kelas 82 sampai dengan 94 dengan frekuensi 3 dengan jumlah data frekuensinya yaitu 100. Lalu ada distribusi frekuensi kumulatif dan grafik histogram. Di sini telah tersaji tabel distribusi dan grafik histogram. Yang pertama ada tabel distribusi yaitu ada nilai frekuensi dan frekuensi kumulatif. Di sini ada data nilai. Yang pertama data nilai kelas 30 sampai 42 dengan frekuensi 1 dan frekuensi kumulatifnya 1. Lalu di sini ada nilai kelas 43 sampai dengan 55 dengan frekuensi 8 dan frekuensi kumulatifnya 9. Di mana dapat 9 yaitu dengan cara frekuensi nilai atas ditambah dengan frekuensi nilai bawah. Hingga seterusnya dengan jumlah frekuensi 100. Lalu ada grafik histogram atau grafik batang di sini sesuai dengan data yang tersaji dan kita tinggal menyajikannya dengan grafik histogram atau grafik batang. Sini telah kita paparkan.
Lalu kemudian akan dijelaskan dengan rekan saya, Fani. Fani, dipersilakan. Selanjutnya di sini ada distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari dengan grafik lain. Di sini tersaji data-datanya dengan nilai 30 sampai 42 dengan frekuensi 1, lalu ada frekuensi kumulatif kurang dari ataupun lebih dari itu berdasarkan dari nilai tepi bawah dari panjang kelasnya. Misal, yang data 1 kan 30 sampai 42. Nah, nilai tepi bawahnya itu berarti 30 dikurang 0,5. Jadi nilai tepi bawahnya itu 29,5. Yang dimana jumlah frekuensi kumulatif kurang dari 29,5 itu nggak ada, jadi hasilnya 0. Lalu ada frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, lebih dari tepi bawah, apa, panjang tepi bawahnya. Tepi bawahnya itu kan 29,5. Nah, nilai yang lebih dari 29,5 itu ada 100. Selanjutnya ada 43,55 dengan frekuensi 8, frekuensi kumulatif kurang darinya ada 1, dan juga frekuensi kumulatif lebih darinya ada 99. Begitupun seterusnya sampai panjang kelas 82 sampai hmm, panjang kelas dari nilai 82 sampai 94 dengan frekuensi 3 dan frekuensi kumulatif kurang darinya 97 dan juga frekuensi kumulatif lebih darinya 3. Selanjutnya di sini tersaji grafik histogram dari tabel frekuensi kumulatif yang tadi slide sebelumnya. Yang di sebelah kiri di sini adalah eh, tabel, grafik frekuensi kumulatif kurang dari. Dan yang sebelah kanannya yaitu grafik histogram frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya di sini ada distribusi frekuensi relatif dan grafik histogramnya. Di sini tersedia tabel frekuensi dan juga frekuensi relatif dalam bentuk persen. Di sini uh, seperti data yang sebelumnya, nilai 30 sampai 42 terdapat satu frekuensi atau satu data. Untuk mencari frekuensi relatifnya, yaitu frekuensi dibagi jumlah jumlah data dikali 100, sehingga menghasilkan 1%. Lalu ada 40, nilai 43 sampai 55 dengan frekuensi 8, frekuensi relatifnya yaitu 8% dengan rumus yang sama seperti yang tadi. Sampai dengan nilai 82 sampai 94 dengan frekuensi 3 dan nilai frekuensi relatifnya yaitu 3%. Selanjutnya di sebelah kanan ada grafik histogram yang di mana datanya itu dari yang tabel frekuensi sebelah kiri. Selanjutnya di sini ada penghitungan pemusatan data dan penyebaran data pada data tunggal. Di sini tersedia tabel frekuensi dengan yang terdapat ada nilai dan juga frekuensi. Nilainya itu ada 4, 5, 6, 7, dan juga 8. Selanjutnya ada frekuensi, frekuensi dari nilai 4, 6, nilai 5, 10, nilai 6, 4, nilai 7, 12, nilai 8, 8. Lalu di bawahnya ada XIWI. XIWI itu nilai dikali frekuensi untuk menentukan mean. Nah, nilai dikali frekuensi tinggal dikali aja 4 kali 6 yaitu 12, 5 kali 10, 50, 6 kali 4, 24, 7 kali 12, 84, dan 8 dikali 8, 64. Di sini ada yang bagian A, rataan hitung atau mean. Mean atau X bar sama dengan sigma XIWI dibagi sigma WI. Seperti yang udah dihitung yang tadi, hasil sigma XIWI-nya itu atau jumlah XIWI-nya 246 dibagi sigma WI yaitu 40 sama dengan 6,15. Selanjutnya ada nilai tengah atau median. Rumus untuk mencari nilai median atau nilai tengahnya yaitu X N per 2 ditambah X dalam kurung N per 2 plus 1 dibagi 2.
sama dengan X 40 per 2. 40-nya itu nilai jumlah datanya dibagi 2 ditambah X dalam kurung 40 per 2 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X 20 ditambah X 21 per 2. X 20 dan X 21 ini adalah titik di mana nilai tengahnya itu ada. Nah, X 20-nya itu kan nilainya 6. Terus X 21-nya itu 7. Nah, jadi 6 ditambah 7 lalu dibagi 2. 13 dibagi 2, 6,5. Selanjutnya ada modus. Modus itu angka yang sering muncul. Di data sebelumnya kan angka yang sering muncul itu kan angka apa nilai 7 yang ada 12 data atau frekuensinya 12. Jadi modusnya itu adalah 7. Selanjutnya ada kuartil yang ditanya yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk menentukan nilai kuartil, kuartil 1 yaitu 1/4 dikali N plus 1 sama dengan 1/4 dikali 40 plus 1 sama dengan 40 ditambah 1, 41 dikali 1 yaitu 41 dibagi 4 sama dengan 10,5. Selanjutnya ada kuartil 2 yaitu 2/4 dikali N plus 1 sama dengan 1/2 dikali 40 plus 1 sama dengan 41 plus dibagi per 2 sama dengan 20,5. Kenapa di sini bisa jadi 1/2? Karena 2/4 itu sama dengan 1/2. Bisa disederhanakan jadi 1/2. Lalu ada kuartil 3 dengan rumus 3/4 dikali N plus 1 sama dengan 3/4 dikali 40 plus 1. Nah, lalu habis itu dikali 40 ditambah 1, 41 dikali 3 yaitu dapat 123 dibagi dengan 4 sama dengan 30,75. Selanjutnya di sini ada jangkauan. Jangkauan itu nilai maksimal dikurang nilai minimum atau X max dikurang X min sama dengan 8 dikurang 4 sama dengan 4. Nilai maksimalnya nilai maksimumnya yaitu 8 dan nilai minimumnya 4. Selanjutnya ada jangkauan antar kuartil. Rumus untuk mencari jangkauan antar kuartil yaitu kuartil 3 dikurang kuartil 1. Ya, dengan nilai kuartil 3 yaitu 30,75 dikurang 10,5 yaitu 20,25. Selanjutnya ada simpangan kuartil dengan rumus kuartil 3 dikurang kuartil 1 dibagi 2 sama dengan 30,75 dikurang 10,5 dibagi dengan 2 sama dengan 20,25 dibagi 2 sama dengan 10,125. Selanjutnya di sini ada cara menentukan keruncingan data. Untuk menentukan keruncingan data bisa menggunakan rumus 1/n sigma dalam kurung X dikurang X bar tutup kurung pangkat 4 dibagi S pangkat 4. Dengan data yang tersedia di tabel tersebut, lalu diketahui X barnya sama dengan 6 dan S-nya sama dengan 3,67. Jadi cara penyelesaiannya yaitu rumusnya ditulis dulu, terus habis itu 1/5, 5 itu jumlah kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2, 3, 6, 8, dan 9. 1/5 dikali 9, 7, 8, yaitu jumlah sigma dari X dikurang X bar pangkat 4 dibagi 3,67 pangkat 4 sama dengan 195,6 dibagi 181,4 yang hasilnya adalah 1,08. Karena nilainya 1,08 lebih kecil dari 3, maka distribusinya adalah distribusi Platy-Quirky. Untuk apabila data yang tersaji itu merupakan data kelompok, maka bisa menggunakan rumus yang ada di bawahnya. Ada di bawahnya. Baik, terima kasih. Baik, itu dia presentasi dari kami. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil dari tugas proyek yang kami
buat dapat disimpulkan bahwa statistika deskriptif yaitu ilmu statistika yang mengolah dan menyajikan data dengan melihat gambaran secara umum. Sebelum membuat tabel frekuensi dan grafik histogram, kita perlu menentukan banyak data, jangkauan, banyak kelas dan panjang kelas terlebih dahulu. Dan di sini juga ada beberapa rumus yang telah kita paparkan tadi, seperti mean, median, modus, kuartil, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, dan Titik sebagainya. keruncian. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.